sesuai gitu? Kalau bid, saya biasanya selalu memulai dari bid yang cukup rendah. Jadi bid minimum dulu. Jadi memang tidak semua strategi yang kita jalankan dengan bid minimum itu jalan. Ya, kalau tingkat persaingannya cukup tinggi, biasanya kita butuh bid yang lebih tinggi. Tapi biasanya sebaiknya kita mulai dengan bawah dulu. Ibarat nih ya, ibarat kalau kita tuh lagi sakit, jangan langsung minum obat 10 butir. Ya, kalau bisa minum obat tuh 1 butir dulu, siapa tahu dengan minum 1 butir sembuh. Tapi kalau kita udah biasa minumnya 10 butir, kita udah ketergantungan, habis itu kita hitung-hitung, aduh, gua ngiklan dengan bid segini kok nggak untung ya, ujung-ujungnya jadi kerja sosial nih ya, gimana? Udah turunin bid aja deh. Misal contoh kalian udah terbiasa nih pakai bid 2000, tapi hitung-hitung kok nggak untung ya jadinya, udah turunin lah jadi 500 biar untung gitu. Begitu diturunkan jadi 500, jadinya nggak mempan nih iklannya, jadinya biasanya trafficnya tinggi, begitu diturunkan trafficnya langsung down, kalian bingung, panik pasti, aduh kemarin gimana nih ya, kemarin iklan trafficnya tinggi, penjualan banyak, tapi biayanya kok ya juga tinggi. Sekarang kalau diturunkan biayanya turun tapi nggak ada penjualan, nah, udah dilema kan, si malakama juga, akhirnya gimana, naik lagi. Jadi sebaiknya dimulai dari bawah, jadi dicoba. Kenapa? Karena biasanya terkadang dengan bid rendah pun kita biasanya bisa dapat traffic bagus kok, asal tahu caranya. Nah biasanya kalau saya biasanya bermain tetap di angka sekitar 200 sampai 250 per klik, dan biasanya kita bisa dapat ribuan sampai puluhan ribu klik setiap harinya. Itu masih ada peluangnya ya, walaupun di tingkat persaingan yang tinggi. Karena apa? Karena bid itu bukan satu-satunya faktor. Jangan tertipu ya. Bid itu bukan satu-satunya faktor untuk menangkan persaingan. Kenapa? Karena saya dengan bid hanya 150 di produk serupa dan 200 di pencarian pun bisa dapat puluhan ribu klik ya dari iklan. Karena apa? Karena posisi penempatan algoritma iklan itu ditentukan dari banyak faktor selain bid, yaitu algoritma dari toko kita sendiri. Contoh dari apa? Dari penentuan judul, ya, membuat judul, kategorinya, terus juga reputasinya, ya. Kalau teman-teman tentu merasakan toko-toko baru yang belum ada reputasi itu ngiklannya susah, bener kan? Ngiklannya susah, harus pakai bid tinggi dulu baru naik. Nah itu ya biasanya memang dipengaruhi. Kalau toko yang secara ratingnya bagus, konversinya bagus, ulasannya bagus, penjualannya oke, harganya oke, ngiklan dengan bid hanya 200 rupiah aja, posisi produk kita akan berada di posisi yang sangat bagus. Iya, iya. Jadi bukan hanya harga bid yang menentukan posisi iklan ya Pak Deddy ya, tapi juga di judul, jangan lupa juga gambar yang relevan, deskripsi, semuanya itu mempengaruhi posisi iklan Anda gitu ya. Oke, lanjut nih ke iklan produk halaman rekomendasi gitu. Sama juga nih untuk pengaturannya gitu ya, penempatan. Kan kita bisa kalau memilih penempatan rekomendasi, kita tuh bisa memilih penempatannya ya, antara kamu juga suka dan juga rekomendasi utama. Nah, kalau dari Pak Deddy nih, pilihnya tuh ya udah otomatis aja atau manual nih, langsung manual di salah satu penempatannya atau dua-duanya, gimana nih Pak Deddy? Kalau saya tetap manual ya, manual itu lebih mudah dikontrol. Jadi untuk 2 penempatan